Halo Pak D. Ya, halo, Pol. Oh, bol Pak D. Bolon. Sehat-sehat Pak D ya. Alhamdulillah sehat. Pak D, iki Ya, ada pertanyaan di netizen ini. wis. Iya, ada yang bertanya, "Mas Pak D Polkin ini Heeh. kerjanya apa sih? Profesinya apa sih?" Nyantai banget ini. Profesiku ya Mm-mm. rahasia. Loh, ya. Lek rahasia kok usah di syuting Pak D. Ya, gini loh. Dulu itu Pak D pemain musik. Jadi Pak D itu punya grup band yang namanya Widiskip. Di situ Pak D pegang gitar dan vokal. Wis. Gitar. Loh. Itu Gitar. paling itu Sardi Pak sih. Ya gitar tahu ya sama vokal kacau kok kan Enggak belas. Pak Di Iya, Kak. nyanyi iso nyanyi gitu dasar Pak Enggak. coba ya Enggak usah fono Ya, iya Pak weh. Di kepengin tampil gitu Iya, maksimal iya. ya Heeh. suara Pak Di rungane ya Sopo manis koyo sira. Aduh, ngono yo payu Pak D. Zamane saumur-umur Pak D pasti kenal umur itu. Lagu itu. Oke Pak D. Ya. Selama sebagai musisi atau pemusik ya, Ya. pasti punya apa pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang Paling ya, paling berkesan ya. Ya, jadi musisi dulu itu zaman Pak itu enak. Mainnya kan di hotel-hotel. Oh ya, Mangan ngono wis gak umum-umum, mulai nang Berarti omah khusus ya? pindang tempe sambel. Hmm. Nang kono Pak iso bervariasi. Wong sogi-sogi kan pengane enak ya. Dan tempatnya Pak D main itu hotel-hotel bintang 4, bintang 5. Jadi otomatis sing jenenge makanan sing nang kampung gak umum itu pasti merasakan. Ya kayak ini apa namanya? Lamcot. Lamcot tahu enggak? Kan ada apa? Itu lambe mbek cocot itu ya. Jadi lamcot itu jenis daging ya bagian-bagian tertentu ya. Dari domba itu biasanya diekspor. Nah, yang makan itu mungkin ganteng-ganteng. Ya, tinggi itu. Itu tenderlion, sirlion. Sirlion kan singa. Loin Pak D, sirloin. Oh, sirloin. Tulisannya sirlion nih. Oh, so. Iya, itulah. Daging-daging yang kelas dimakan yang kelas-kelas lobster gitu juga. Nah, ojo tentang pengalaman itu Pak D, itu kuliner itu Mas kuliner sing terkait dengan mungkin oleh order opo ta sing waneh sing horor ta misteri ta opo Pak D? Ono. Iku pengalaman yang bikin bulu kuduk mengkorok. Ngerti ya mengkorok ya? Merinding. Oh, merinding disco ya. Wong lawas merinding disco. Ya itu. Nah, dulu itu posisi Pak D itu selain gitaris dan vokalis, itu kan Pak D juga admin dari grup itu kan. Leader. Ya bisa dikatakan leader. Jadi yang ngurusi job-job, nerima telepon, terus ngajukan penawaran-penawaran di hotel-hotel dan outlet lainnya itu Pak D. Jadi teman-teman itu tinggal main tok. Ya. Nah, suatu hari cocok nggak sana Pak D? Itu kan suatu hari Pak D dulu itu masih belum ada yang namanya handphone. Orang itu masih pakai telepon rumah ya. Dan kalau di kampung itu hanya beberapa gitu ya. Dalam satu kampung misalkan 100 kakak itu cuma ada 2 atau 3 kakak yang punya. Nah kebetulan salah satu anggota Pak D personilnya itu punya. Jadi kalau orang-orang menghubungi kontak personnya itu ya di nomor itu tangga Pak D itu di belakang rumah persis. Anggota ya? Ya anggota. Jadi kalau ada orang telepon cari
Itu sedikit, Pak D dipanggil ke rumahnya untuk terima. Nah, suatu saat setelah main di siang hari gitu ya, kita tampil dari tempat pulang, terus saudaranya teman Pak D itu yang punya rumah, yang punya telepon, bilang ke Pak D, Mas, ada telepon yang mau ngasih job. Nah ini nomor telepon Pak D, ini nomor teleponnya, catat sama dia. Ya, catat. Ya Mbak, Pak D terus datang ke rumahnya, pinjam teleponnya juga. Dulu pinjem, kalau tetangga itu kan enak zaman dulu, posilironya saling bantu. Jadi nggak mempermasalahkan hal-hal yang pekewoh atau apa gitu. Jadi Pak D datang, situ dikasih catatan nomor telepon itu dihubungi sampai Pak D. Halo, yang sana terima panggilan dari Pak D kan? Halo, nah yang terima itu anak-anak laki-laki kayak masih usia SMP kan. Kalau lihat suaranya loh ya, itu ya Pak ada apa katanya? Enggak, saya ditelepon dari nomor ini, katanya cari grup band untuk dipakai acara gitu. Loh iya Kak Pak, siapa yang telepon Pak? Ini namanya Yeni. Saya dikasih nomor telepon ini, makanya saya hubungi. Yang terima itu anak laki-laki yang terima telepon dari Pak D itu terdiam lama. Jadi lama, 1 menitan, gak ngomong dia. Mas, halo. Terus baru ngomong, ya Pak tunggu sebentar ya, ngomong sama ke papa saya aja. Terus itu papanya datang, terima telepon dari Pak D, ngomong, ya bisa dibantu Pak. Iya Pak, kemarin saya ditelepon oleh Yeni, katanya dia cari grup band untuk acaranya dia, mau dipakai dia. Nah, bapaknya itu juga bingung juga. Lama nggak ngomong itu. Ketenggengan lah, bosok Menadui ketenggengan. Itu kan. Baru kemudian ngomong, maaf Pak ya. Loh kenapa Pak? Bapak jangan kaget ya. Iya kenapa Pak? Ya ini itu sebetulnya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Gantian Pak D yang ketenggengan ya. Ketenggengan kok wajahnya ceria gitu Pak? Ini kan di sini. Iya. Waktu itu digambarkan Pak D itu saat dapat jawaban seperti itu. Merinding kabeh, merinding. Bukan di sekolah lagi, dangdut. Merindingnya itu. Merinding dangdut. Seluruh tubuh itu rambut-rambut itu seluruh tubuh ya. Rambut-rambut itu berdiri joget-joget. Semua rambut Pak D? Ya yang tertentu tok loh. Ya itu merinding. Loh kok bisa ya Pak D dalam hati. Jadi Pak D akhirnya ngomong, ya maaf Pak, saya bukan sengaja atau apa ya, tapi yang hubungi ini ya ini loh, kata kakak saya itu, ya, Mbak yang nomor itu. Jadi nomor yang dicatat itu ini, ya ini. Jadi kita semua yang terima telepon dan Pak D ini juga serba bingung. Ini gimana ceritanya kok? Padahal Yeni ini sudah meninggal 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Dan memberikan job ke Pak D. Ya akhirnya ya sama-sama bingung. Jadi Pak D ngomong, ya udah Pak kalau gitu mohon maaf kalau saya membuat Bapak menjadi sedih atau gimana ya. Yang penting saya nggak sengaja dan saya mohon maaf karena kejadian ini kan di luar kehendak kita semua. Ya Pak, nggak apa-apa katanya. Saya juga mohon maaf kalau mungkin Yeni itu punya kesalahan atau punya apa ke Bapak. Saya juga nggak kenal loh Yeni itu siapa. Mungkin pernah hubungan tapi saya udah lupa gitu. Jadi itu ceritanya. Intinya itu Pak D itu dapat order main itu dari alam gaib Pak D. Kira-kira seperti itu. Jadi diberi job itu sama orang yang baru meninggal. Kan pengalaman yang membuat Pak D itu
merinding ya, merinding juga bertanya-tanya, kok bisa ya? Jadi ada hal-hal yang di luar nalar itu bisa terjadi juga pada kita ya. Tapi setelah detail dapat order itu selanjutnya itu apa ada pengaruh ke kehidupan Pak D? Misalnya tambah order tambah rame atau tambah Enggak juga, ada biasa aja. gitu Pak Jadi D? mungkin dia memberitahukan sih ya, itu bahwa itu hidup itu seperti ini loh, enggak kadang-kadang enggak ada yang bisa dinalar atau ada hal yang tidak bisa dinalar, tapi masih bisa berhubungan gitu. Jadi dalam benak Pak D itu akhirnya timbul pemikiran dan renungan loh. Renungan mana ya? Iya iya Pak D. Pakai renungan nih Pak D. Orang untuk Pak D. Pak D. Iya. Jadi itu ada hal yang tidak dinalar dan yang bisa dinalar dalam hidup seorang manusia. Jadi kita itu seperti amfibi, hidup di dua alam harusnya. Harusnya seperti itu. Manusia dalam goib gitu. Nah, berjalan di rel itu kadang-kadang kalau yang kiri lebih ke kiri bisa tembus alam-alam goib yang dinalar kanan, yang di sebelah kanan dengan logika murni. Oke, Pak D. Itu Menarik Pak D, menarik campur merinding sebenarnya. merinding ya. Iya. Tapi suasananya nggak mendukung ini. Kalau ceritanya bengi-bengi gitu, Oh iya. iya. Kawan mulia Pak D. Oke. Lucu netizen ya. Sudah dijelaskan Pak D, profesi Pak D itu musik dan luar biasanya Pak D pernah dapat order itu dari alam gaib. Seperti yang tadi dijelaskan sama Pak D itu. Jadi ada orang yang sudah meninggal 3 hari yang lalu nelpon Pak D untuk main. Betul. Itu Pak D ya. Ya, semoga bisa apa namanya itu Membuat tenang. memastikan ya jawaban apa paling tidak netizen apa ini boleh kita tahu bahwa Pak D itu dulu adalah seorang musisi ya gitu ya boleh kita Ya. semoga video ini bermanfaat dan semoga hari-hari kalian itu menyenangkan, sehat dan berkah selalu. Ya. Rahayu. Rahayu.